Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan perdana kita ini ya di kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Insyaallah dalam ilmu tajwid ini kita akan membahas ya tentang dari awal ya tentang ilmu tajwid secara menyeluruh. Dimulai dari tata cara teori, kemudian kita praktik, lalu kemudian kita menghafalkan semua matan atau sumber daripada ilmu tajwid itu sendiri. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh ya, mempelajarinya. Semoga apa yang kita usahakan ini semuanya nanti akan menghasilkan yang ya kalian akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak sekalian, kita perhatikan. Sekarang kita akan bedah dulu apa itu pengertian dan hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu secara bahasa berasal dari kata jawada, yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Ya. Lalu kemudian tajwid itu dari segi bahasa artinya memperindah. Ya, jadi tujuan kita belajar tajwid itu sebenarnya adalah untuk memperindah bacaan kita. Ya. Tajwid disebut juga dengan nama tahsin yang artinya membaguskan. Ya, diperindah, diperbaguskan bacaan kita. Lalu kemudian dari segi istilah ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau cara-cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keempat, tujuan kita ini mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita ini dapat membaca Al-Quran itu secara benar, secara fasih, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini. Lalu yang berikutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Jadi kalau tadi tujuan mempelajari ilmu tajwid agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dengan fasih. Sekarang hukum mempelajari ilmu tajwidnya adalah fardu, arti wajib ya. Cuma fardunya fardu kifayah atau merupakan suatu kewajiban. Ini artinya mempelajari ilmu tahsin secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang. Tidak diwajibkan bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Tetapi cukup diwakilkan oleh beberapa orang saja. Nah, cukup diwakilkan oleh beberapa orang saja. Berarti guru-guru wajib untuk mempelajarinya dengan baik dan benar. Nah, kalian ini adalah calon guru semuanya. Karena kalian anak pesantren itu harus lebih bagus daripada orang yang di luar pesantren. Ya. Kenapa? Karena kalian sudah ada background pesantren. Setidaknya orang pasti akan berani dan percaya bahwa kalian itu bagus bacaannya dan benar. Kenapa? Karena ya orang dari pesantren itu pasti mengetahui isi daripada Al-Quran, kemudian pasti bisa bagus membaca dalam membacanya. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Adapun hukum kita membaca Al-Quran, ya kalau tadi itu kan hukum mempelajarinya. Sekarang hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Maksudnya wajib bagi setiap orang membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ya, itu yang disebut fardu ain, wajib untuk setiap diri kita sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Kalau bapak Anda atau orang tua Anda, paman Anda itu ya bagus bacanya atau imam ya, seperti contohlah Imam As-Sudais ya, Imam Mekah, itu dia pandai dalam membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi anaknya pun harus ikut belajar membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Kalau kita cuma mengandalkan orang tua saya pandai, pasti saya akan pandai juga. Tidak seperti itu. Karena ilmu itu harus dituntut, harus dipelajari. Kita perhatikan, ya. Dengan demikian membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib bagi setiap orang. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari, ini salah satu pengarang kitab ilmu tajwid, dalam syairnya mengatakan membaca Al-Quran itu dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib.
Maksudnya siapa yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, maka dia berdosa. Ya, perhatikan ini. Bagaimana dalilnya? Man lam yujawwidul Quran asim. Barang siapa membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, maka dia berdosa. Dalilnya, ya, diperintahkan membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala firman, warattilil Qur'ana tartila. Ya, maksudnya bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Maksudnya dengan tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ya, ini terdapat di Quran surah Al-Muzammil ayat ke-4 ya, di surah ke-73. Dan firman Allah yang lain, warattalnahu tartila, dan kami, maksudnya dan Allah telah membacakan Al-Quran itu kepada Muhammad ya, secara tartil, bertajwid. Ini Quran surah Furqan. Nah, kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Ini harus kita, kalau bawahnya bagus bacaan kita ini harus diusahakan itu, memperindah bacaan Al-Quran kita. Dalilnya ini ada nih. Dalil perintah atau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, zainul Qur'ana bi aswatikum. Zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quranmu itu dengan suaramu yang merdu. Ya. Jadi jangan nyanyi aja, kita usahakan bagus, tapi tidak, bacaan Quran kita harus kita hiasi dengan suara kita yang merdu. Jadi tidak termasuk golongan Rasulullah SAW orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak membaguskan bacaannya. Ya, ini adalah artian hukum ilmu tajwid. Demikian anak sekalian, sekarang kita masuk ke berikut. Adab ketika kita membaca Al-Quran. Adapun adab ketika kita membaca Al-Quran yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Quran itu berbeda dengan ketika membaca buku, membaca koran, membaca komik. Ya. Karena membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Nah, hal ini sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ya kalam Allah, terhadap perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adabnya, perhatikan ini yang dicatat semuanya, karena ini semuanya nanti termasuk bahan ujian kita ya. Pertama, adab kita adalah luruskan niat kita membaca Al-Quran itu memang niat kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak karena yang lain ya. Yang kedua, sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membersihkan mulut, bersiwak, karena ketika kita membaca Al-Quran itu malaikat itu ya mengelilingi kita. Ya, tentulah malaikat tidak senang juga mencium yang bau-bau ya. Makanya itu haruslah kita harus kita membersihkan mulut kita dengan membersihkan gigi. Yang kemudian ketiga, disunahkan berwudu sebelum membacanya. Ya, disunahkan berwudu. Kenapa? Meskipun tidak tanpa wudu pun kita bisa membaca Al-Quran, tapi kalau ada wudu, insyaallah pahalanya akan lebih ya. Insyaallah pun akan mudah masuk ke dalam dada kita. Yang keempat, memilih tempat yang bersih untuk ya kita pakai membaca Al-Quran. Ya, yang layak tempatnya, di mana tempat yang bersih. Tidak mungkinlah kita membaca Al-Quran di tempat karaoke, ya kan? Atau di tempat ya, yang kotor. Kita disunahkan ini harus di tempat yang bersih, pilih. Terutama di masjid yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menghadap kiblat ya, di sebisanya menghadap kiblat. Kemudian duduk dalam keadaan tenang. Kemudian memilih dengan membaca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran. Ini ada perintahnya nih. Jadi membaca Al-Quran jangan dari basmalah saja, tapi kita awali sebelum basmalah ta'awudz. Ini ada perintahnya nih. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang terkutuk. Ya, karena kalau kita membaca Al-Quran ini berarti kita akan melakukan kebaikan, akan melakukan satu kebaikan. Jadi untuk melakukan satu kebaikan ini tentulah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena syaitan itu pasti berusaha untuk membuat kita itu ya berhenti dalam beribadah, membuat kita terkadang ngantuk, ya, terkadang kita malas, sedikit saja kita membaca, kita selesai. Nah inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan,
Fa iza qara'tal Qur'an fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Quran, maka awalilah dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Dan kemudian ke-8 membaca basmalah di awal surat. Ya, jadi di awal-awal surat itu kita kalau bisa baca basmalahnya, ada tulisan basmalah di atasnya. Adapun ketika kita baca Quran di tengah-tengah halaman dari sebelah ke sebelah tidak ada ya kan kalau di awal surah kan basmalah itu terletak di awal surah. Adapun di tengah-tengah surah tidak ada. Ya, jadi tetap kita baca. Basmalah ya kita boleh baca ataupun tidak. Tetapi ketika kita mau awali kebaikan maka awalilah dengan basmalah. Jadi sebaiknya kita baca basmalah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keduanya harus kita baca. Dan yang ke-9 mentadaburi, merenungkan setiap ayat yang kita baca. Nah, ini sudah naik tingkatannya. Ketika kita sudah membacanya dengan baik dan benar, Allah pasti mencintai kita. Ya. Kemudian kita mentadaburinya. Ayat-ayat yang kita baca, kita tadaburi, ya, kita baca terjemahannya. Sehingga Rasulullah SAW ketika dia dalam sholatnya, ketika dia membaca surah-surah tentang neraka, maka seakan-akan itu dadahnya terasa mendidih, ya, karena takutnya tentang ancaman tersebut. Adapun ketika Rasulullah SAW membaca tentang ayat surga dan nikmatnya, maka Rasulullah itu juga terkadang menangis karena mengharapkan akan bisa mendapatkan surga tersebut. Nah, jadi ini pentingnya kita mentadaburinya. Dan tingkatan yang paling tertinggi di antara membaca Al-Quran, yang pertama teori, kedua nanti kita belajarnya, terus kemudian kita membacanya, kemudian nanti keempat adalah mentadaburinya. Naik sudah tingkatan kita. Ketika kita mentadaburi akan lebih tinggi lagi. Dan yang paling tertinggi adalah kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami daripada isi Al-Quran tersebut. Karena apa artinya kita lancar baca, bagus suara, ya, indah didengar, ya, tapi ternyata dia tidak memahami apa yang dikandungi dalam Al-Quran tersebut. Dan yang paling buruk lagi ketika kita tidak mengamalkannya. Kita tahu perintah daripada isi daripada Al-Quran, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, ya, ruku'lah bersama orang yang ruku. Kita diperintahkan di dalamnya berpuasa, tapi kita tidak melaksanakannya. Itu yang dikatakan mengamalkannya ini yang paling tingkatan tertinggi. Ya, mengamalkan, adapun larangan-larangannya kita dilarang, kita amalkan. Sehingga derajat kita sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sudah tingkat yang level tinggi. Inilah semua anak-anakku sekalian, dua materi kita hari ini yaitu tentang adab, ya, ketika membaca Al-Quran, yang kemudian ya pengertian dan ilmu tajwid, yang kemudian kedua adalah adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Semoga hari kita, ya, kita lalui nanti ke depan yang lebih baik lagi dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena materi kita ini panjang dan dibutuhkan kesungguhan untuk bisa mencapai hasil yang baik dan sempurna. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.